Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, apakah Anda membutuhkan 4 menara dewa dan iblis? Hun Feng tersenyum tipis. Dia berbalik untuk melihat Chu Guangsheng saat berkata, "Saudara Chu, akankah kita pergi ke sana?" Chu Guangsheng mengangguk dan mereka berdua segera terbang keluar. Masing-masing mendarat di atas peti mati. Sangat rajin. Helan Lingtian mencibir dan berkata ke samping, "Saudara Yue, ayo kita pergi juga." Setelah dia selesai berbicara, keduanya berubah menjadi serbekar cahaya lalu melesat keluar. Masing-masing mendarat di 2 peti mati yang tersisa. "Keluarkan menara!" Helan Lingtian berteriak pelan, lalu melambaikan lengan bajunya. Cahaya yang menyilaukan melesat ke angkasa, berubah menjadi pagoda hitam putih di angkasa. 3 lainnya juga mengambil tindakan yang sama. Memanggil menara dewa dan iblis lalu tergantung di atas peti mati. Ketika keempat menara dewa dan iblis muncul pada saat yang sama, menara-menara itu mulai bergetar hebat, dan ribuan cahaya hitam dan putih melesat keluar dari mereka dengan cepat terjalin di tengahnya. Samar-samar tampak sesuatu formasi yang amat misterius telah terbentuk. Aura kuno terpancar dari dalam formasi itu, menutupi seluruh kuburan. Ketika formasi itu terbentuk sepenuhnya, 10 sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar darinya dan mengenai petak kerikil di bawah kakinya. Setelah ledakan keras, 10 lubang hitam besar pun muncul, dan aura tragis membumbung ke langit, menyebar ke angkasa ribuan kaki di atas makam. Apa itu? Suara-suara terkejut terdengar, dan mata semua orang segera tertuju ke arah lapangan kerikil. Mereka melihat bahwa dari 10 lubang hitam yang begitu dalam, hingga tidak seorang pun tahu kemana arahnya, sinar cahaya tiba-tiba memancar keluar, lalu menerangin kotak kerikil. Cahaya spiritual terus memancar, dan akhirnya mengembun menjadi pilar-pilar cahaya besar yang menembus ke dalam langit. Tatapan mata Chu Guangsheng menjadi lebih fokus, dan ada kilatan keterkejutan di matanya saat dia melihat pilar cahaya. Apakah itu harta spiritual? Pada saat ini, pola cahaya spiritual muncul di masing-masing dari 10 pilar cahaya, dan gelombang harta karun yang menggetarkan hati terpancar darinya. Untuk sesaat, semua mata menjadi panas, dan bahkan ada suara detak jantung yang terdengar jelas. Keheningan mencekam melingkupi semua orang, membuat tempat ini terasa menyedihkan. 10 harta roh, semua menelan ludah saat berkata dengan antusias, "Harta karun yang dapat muncul dalam bentuk ini pasti bukanlah barang biasa. Dan masing-masing harta karun memiliki kemampuan yang luar biasa. Bagaimana mungkin ada 10? Berbeda dengan kegembiraan orang lain, Chu Guangsheng mengerutkan kening dengan pandangan tanpa berkedip. Awalnya dia mengira bahwa setelah mempersembahkan 4 menara dewa dan iblis, seni bela diri yang menantang surga akan langsung muncul. Tetapi dilihat dari situasi saat ini, ia berpikir terlalu sederhana. Di mana sebenarnya seni bela diri itu? Pikiran Chu Guangsheng menjadi kacau balau. Kedua matanya menyapu bola-bola cahaya itu satu persatu, dan akhirnya berhenti pada bola yang ada di tengah. Di antara 10 cahaya bola cahaya ini, fluktuasi harta karun yang dipancarkan bola cahaya ini
adalah yang paling kuat. Jika seni bela diri itu ada, kemungkinan besar ia ada di dalamnya. Akan tetapi, pada saat ini, dia bukan satu-satunya yang menatap bola cahaya itu. Yue Qincang, Helan Lingtian, dan Hu Feng semuanya memusatkan perhatian mereka pada bola cahaya ini. Dengan ekspresi berapi-api di mata mereka. Saudara Chu, mari kita bekerja sama untuk membunuh kedua orang ini, lalu merebut bola cahaya itu. Bagaimana menurutmu? Hun Feng menjilat bibirnya. Saya sangat setuju. Chu Guangsheng menyeringai. Dia sudah lama tidak menyukai kedua orang ini. Sekarang dia ingin melihat apa yang mampu dilakukan orang-orang yang sok suci ini. Memikirkan hal ini, Chu Guangsheng dan Hu Feng mengangkat kepala saat melihat ke arah Helan Lingtian dan Yue Qincang. Tatapan mereka bertemu dan tampaknya ada semburan panas di udara. Ayo kita lakukan. Seseorang berteriak dan mereka berempat menyerang pada saat yang sama. Masing-masing memilih lawannya sendiri. Chu Guangsheng bergerak lalu muncul di depan Helan Lingtian. Dia menatap dengan mata dingin lalu berkata dengan senyum tipis. Bukankah kau selalu ingin membunuhku untuk menyelamatkan muka istana dewa dan iblis? Sekarang aku di sini. Aku ingin tahu apakah kau memiliki kemampuan untuk mengambil nyawaku. Helan Lingtian menghentakkan kakinya. Lalu pedang hijau di belakangnya tiba-tiba melesat keluar. Energi pedang tajam pun berkobar. Untuk sesaat, separuh langit dipenuhi dengan energi pedang. Dan nafas dingin merasuki tubuh setiap orang. Seolah-olah bahkan daging dan darah mereka sedang dipotong. Menimbulkan gelombang rasa sakit yang merobek. Mata Chu Guangsheng menjadi lebih fokus. Dibandingkan dengan energi pedang Helan Lingtian, energi pedang Baijian, kaisar dinasti gajah tertinggal jauh. Kau memintaku untuk menghunus pedangku saat kita pertama kali bertarung. Kau seharusnya merasa lega bahkan jika kau mati. Helan Lingtian menatap tajam ke arah Chu Guangsheng. Suatu kehormatan bagi saya. Chu Guangsheng tersenyum tipis, mengepalkan telapak tangannya, dan cahaya hitam pekat berkumpul, lalu mengembun langsung menjadi batu hitam nisan di tangannya. Satu serangan akan merenggut nyawamu. Helan Lingtian tersenyum dingin dan perlahan mengangkat pedang hijau di tangannya. Dalam sekejap, suara pedang yang dilantunkan bergema di angkasa, dan cahaya hijau pekat melesat keluar dari badan pedang. Bagaikan ribuan aura pedang tajam yang dengan paksa menghancurkan udara dalam radius 1000 kaki. Potong dengan satu pedang. Helan Lingtian melangkah maju, lalu menebas dengan pedang hijau di tangannya. Seluruh dunia tampak terguncang. Bahkan makam di bawahnya pun sedikit bergetar. Aura yang menghancurkan turun ke ruang ini. Energi cahaya pedang hijau mengamuk. Ketika pedang hijau itu menebas, bayangan pedang hijau besar datang dengan panjang berapa ribu kaki dengan cepat terbentuk. Dalam sekejap, energi pedang yang menyebar menjadi semakin ganas. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap bayangan pedang hijau, matanya bersinar dengan ganas. Saat berikutnya, raungan naga bergema dari tubuhnya, dan cahaya darah yang kuat menyebar, langsung mengubah pupil menjadi merah darah. Dia menghantamkan telapak tangannya ke batu nisan hitam, memegangnya erat-erat dengan kelima jarinya. Seketika itu juga, dia menginjak tanah dengan tubuhnya tiba-tiba melesat keluar, menuju langsung ke arah bayangan pedang hijau.
Terjadilah suatu suara bentrokan keras, dan semua orang tampak tercengang. Apakah orang ini mencari kematian? Yue Qingshan mencibir dengan nada sinis. Menghadapi serangan tajam Helan Ling Tian, bocah itu tidak memilih untuk mundur, tetapi malah menyerbu maju, hanya mencari kematiannya sendiri. Mungkin Hun Feng tersenyum tanpa komentar. Matanya yang dingin tertuju pada Yue Qingshan, lalu dia berkata, "Kali ini, mari kita lihat siapa yang lebih baik di antara kita. Aku tidak takut padamu." Tubuh Yue Qingshan dipenuhi kekuatan, dan dia langsung menyerbu ke arah Hun Feng. Melihat ini, Hun Feng juga mencibir, lalu bergegas maju untuk membunuhnya. Untuk sesaat, tidak hanya Hun Feng dan Yue Qingshan, tetapi semua orang juga bertarung memperebutkan harta karun. Seluruh langit dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan dahsyat, menyebabkan kekacauan di seluruh makam ini. Di sisi lain, Chu Guangsheng melesat maju dengan cepat. Bayangan pedang hijau juga menebas ke arahnya. Jarak di antara keduanya pun segera menyempit. Pada saat itu, dia tampak merasakan rasa sakit yang menusuk di sekujur kulitnya. Seakan-akan dia sedang disayat oleh ribuan pisau. Sebagai tanggapan, Chu Guangsheng tetap tenang. Dia menatap bayangan pedang hijau itu dengan tatapan tajam, dan memegang batu nisan hitam itu erat-erat di kedua tangannya, lalu menghancurkannya dengan keras. Saat batu nisan hitam itu hancur, ukurannya meningkat pesat, dan segera menjadi ukuran 1000 kaki, lalu bertabrakan dengan bayangan pedang hijau yang menebas ke bawah. Dalam sekejap, suara rendah dan keras bergema bagaikan guntur, dan serangan dahsyat yang tak terlukiskan berkecamuk, menghantam ke segala arah. Gelombang udara yang bergelombang melesat melewati Chu Guangsheng. Urat-urat di lengannya langsung menonjol, dan ke-10 jarinya mencekram erat batu nisan hitam itu. Sambil terus menghantam bayangan pedang hijau keluar. Pada saat ini, tatapan matanya tampak tajam saat dia berteriak keras. Raungan naga bergema, dan gelombang kekuatan naga mengalir melalui meridiannya, dan akhirnya mengalir melewati batu nisan hitam seperti banjir gunung yang memasuki laut. Dalam sekejap, cahaya di batu nisan hitam itu meningkat pesat, dan cahaya hitam itu mengalir seperti cairan, memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika kekuatan di batu nisan mencapai puncaknya, Chu Guangsheng mengangkat tangannya, dan batu nisan hitam itu perlahan terangkat bersamanya. Saat berikutnya, di bawah kendalinya, batu nisan hitam setinggi 1000 kaki hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang mengerikan tercurah keluar, menghantam bayangan pedang hijau. Bayangan pedang hijau itu berangsur-angsur terpelintir, dan akhirnya, di tengah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, bayangan itu dengan paksa diguncang dan dimasukkan kembali ke dalam kuburan di bawahnya. Saat suara ledakan keras terdengar, seluruh makam langsung bergetar hebat, dan retakan aneh muncul di dalamnya, menyebar hingga ribuan kaki jauhnya. Bajingan ini, di suatu tempat di langit, Bai Jian dan Mu Jinyu saling berpandangan dan mengumpat dengan ekspresi muram. Anak itu begitu ganas, bahkan Helan Ling Tian tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Sudah kubilang, jangan pernah meremehkannya. Di depan mereka, Ratu Feng mencibir. Tatapan mata Bai Jian berubah dingin saat menatap Ratu Feng. Aku heran, kenapa kamu bersikap kasar kepada laki-laki lain?
Ternyata kamu telah jatuh cinta pada lelaki tampan ini. Diam. Wajah cantik Ratu Feng langsung berubah menjadi merah. Matanya penuh amarah saat dia menatap Bai Jian. Orang ini sungguh tidak tahu malu. Sampai-sampai dia menggunakan hal semacam ini untuk memprovokasinya. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bai Jian tersenyum. Saya melihat Anda sangat aktif melindungi anak itu. Wajah cantik Ratu Feng langsung memerah. Dia menarik nafas dalam-dalam. Jangan berpikir bahwa ini dapat mempengaruhiku. Bahkan jika kalian berdua bekerja sama, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun dariku. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan kedua orang ini, dia yakin bahwa dia dapat menahan mereka. Lakukan. Bai Jian dan Mu Jinyu berhenti berbicara omong kosong, lalu menyerang Ratu Feng satu demi satu. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan wanita tersebut, kedua dinasti mereka dapat memperoleh banyak keuntungan darinya. Adapun Feng Ling'er, dia terjerat oleh orang lain dan tidak bisa datang untuk membantu. Jauh di atas langit, Helan Lingtian mengusap telapak tangannya yang mati rasa, lalu menatap ke sisi yang berlawanan dengan ekspresi muram. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Bai Jian jatuh ke tanganmu. Batu nisan hitam tergantung di depan Chu Guangsheng. Dia menatap Helan Lingtian tanpa ekspresi. Selanjutnya, aku akan memberimu lebih banyak kejutan. Tatapan mata Helan Lingtian langsung menyipit. Dia menggenggam erat pedang hijau tua di tangannya, dan aura tajam kembali keluar dari tubuhnya. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Dia tersenyum ringan, dan pedang hijau di tangannya mengeluarkan suara seperti auman naga. Sebelum dia selesai berbicara, pedang panjang di tangannya tiba-tiba menunjuk langit. Ribuan energi pedang melesat keluar, lalu mengembun menjadi pedang panjang hijau yang tak terhitung jumlahnya di langit. Formasi pedang Tian Jue. Kaki Helan Lingtian mengikuti jejak misterius, dan pedang hijau tua tiba-tiba jatuh dari udara dan tergantung di semua sisi Chu Guangsheng. Chu Guangsheng melirik formasi pedang di sekitarnya, dan ekspresinya menjadi serius. Dari sini, ia merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya. Formasi pedang ini pasti memiliki kekuatan yang sebanding dengan seni bela diri Huan Huang teratas. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan batu nisan hitam di tangannya berubah menjadi cahaya hitam lalu menghilang. Lalu dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan gelombang kekuatan mental mengalir keluar dari alisnya. Istana dewa dan iblis tak terbatas muncul. Kilatan cahaya tajam terpancar di mata Chu Guangsheng. Lalu dia menepuk telapak tangannya ke udara. Suatu kekuatan mental yang dahsyat meraung keluar, dan sebuah istana hitam putih besar tingginya ribuan kaki perlahan bangkit darinya. Dalam sekejap, energi pedang yang mengelilinginya lenyap sepenuhnya, dan aura dahsyat langsung melonjak, seakan-akan memiliki kekuatan 10.000 pon. Membuat udara tidak mampu menahan bebannya dan menimbulkan suara robekan tajam. Chu Guangsheng melesat lalu muncul di atas istana dewa dan iblis. Dia menyapukan pandangan matanya ke sekeliling. Ekspresinya terlihat sangat garang. Hari ini, aku akan menghancurkan formasi pedang Tian Jue milikmu. Saat suara sancaman itu menyebar,
dia menghentakkan kaki di istana dewa dan iblis. Semburan cahaya hitam dan putih mengalir keluar, bersiul depan istana dewa dan iblis. Takdir spiritual. Ekspresi Helan Ling Tian memadat. Dia menatap istana dewa dan iblis yang megah itu, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Itu kali pertama dia bertemu dengan takdir spiritual yang begitu kuat. Hancurkan formasi pedang Tian Cui. Saat berikutnya, tatapan tajam terpancar di matanya, lalu membentuk segel dengan telapak tangannya. Energi pedang mengamuk dan ribuan pedang hijau bergetar pada saat yang sama, lalu melesat ke segala arah dan menuju ke arah Cukuangseng yang berada di tengah. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Perlindungan tak terbatas. Segel di tangan Cukuangseng langsung berubah, dan semburan hitam putih menderu, langsung meledak menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di udara, lalu mengembun menjadi lapisan cahaya hitam putih yang besar, menyelimuti dirinya dan istana dewa dan iblis. Pedang hijau menebas satu demi satu, namun tidak mampu menembus pertahanan perisai tak terbatas, dan langsung terpental kembali satu demi satu. Coba aku lihat seberapa keras tempurung kura-kuramu. Wajah Helan Ling Tian berubah marah. Dia mengepalkan tangannya di udara, dan pedang hijau melesat keluar dengan kekuatan yang lebih dahsyat, dan langsung mengenai perisai cahaya. Perisai cahaya itu langsung bergetar, dan ria-ria terus menyebar di atasnya, melarutkan kekuatan mengerikan dari formasi pedang Tian Cui menjadi ketiadaan. Melihat formasi pedang itu tidak mampu menembus perisai cahaya, Helan Ling Tian muncul di atas perisai cahaya hitam putih itu dengan pedang panjang di tangannya. Hancurkan untukku. Dia menebas perisai cahaya di bawahnya dengan pedangnya. Seluruh perisai cahaya bersama istana dewa dan iblis di dalamnya langsung bergetar hebat. Gelombang ria dengan cepat menyebar dari ujung pedang, menyebabkan perisai cahaya menjadi tidak stabil. Saat berikutnya, pedang panjang di tangan Helan Ling Tian langsung meledak, dan energi pedang yang tak tertandingi. Lalu dia menebas ke arah perisai cahaya itu. Dalam sekejap, sebuah retakan yang jelas terlihat muncul, dan seluruh perisai cahaya terkena dampaknya. Seperti balon yang mengembung, lalu meledak dengan keras. Terima kasih.